Hai, jumpa lagi bersama saya Imelda Triputrineti, NIM 1703030031, mahasiswa semester 7, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih untuk kesempatan memberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari buku ke-7, tugas ke-7 mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial. Judul dari buku ini adalah Keadilan Sosial Dipertimbangkan Kembali, Masalah Ketepatan yang Tepat dalam Teori Keadilan oleh David Mappel. Bagian pertama, pertanyaan tentang ketepatan yang tepat dalam teori keadilan. Di tengah sekian banyak pemikiran sosial dewasa ini, evolusi atas gagasan-gagasan dalam bidang keadilan menuntut pengujian di hadapan teori-teori keadilan yang berpengaruh. Tulisan ini akan mengangkat konsep teori keadilan John Rawls sebagai sebuah teori yang dipandang paling komprehensif untuk teori-teori keadilan sampai sekarang. Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurut Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. 2. Tujuan teori keadilan. Ada 2 tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. 2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkan rata-rata. Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabadikan. 3. Bidang utama keadilan. Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosiopolitik, tetapi juga perilaku, keputusan, dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal inilah, institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Bagian 4, problem utama keadilan. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi, dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang.
Bagian kelima, dua prinsip keadilan. Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Prinsip ini mencakup 1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik atau hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan. 2. Kebebasan berbicara termasuk kebebasan. 3. Kebebasan berkeyakinan termasuk keyakinan beragama. Kebebasan menjadi diri sendiri atau person. Kedua prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Bagian 6. Prioritas keadilan. Sekarang kita dapat melihat bahwa dalam teori Rawls terdapat 3 prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut, Rawls mengajukan 2 prioritas dalam melaksanakan 3 prinsip tersebut. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin terdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain. Bagian A, prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Bagian B, prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian, prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan. Bagian ketujuh, dasar kebenaran dan prinsip-prinsip keadilan. Rawls mengemukakan 3 macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun. 2 diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam dasar kebenaran ketiga, Rawls mengembangkan gagasan Kant tentang pelaku otonom. Bagi Kant, pelaku yang otonom adalah seseorang yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara. Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia. Bagian ke-8, beberapa keunggulan keadilan. Menurut pandangan utilitarian, jika setiap orang tidak menemukan kepuasan yang sama dalam hal kebebasan-kebebasan dasar, kepentingan dapat dicapai melalui distribusi yang tak sama dalam hal kebebasan dasar. Gambaran yang khas dari kondisi yang benar dilukiskan Rawls dengan menggunakan gagasan tradisional tentang kontrak sosial. Kesembilan, model struktur masyarakat adil. Setelah melihat gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan, kita akan diatur untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Peninjauan ini tidak akan menyediakan blueprint komprehensif tentang masyarakat adil, melainkan akan menjadi 1. Penuntut untuk lebih lanjut menetapkan isi prinsip-prinsip keadilan. 2. Penuntun untuk lebih lanjut menerapkan isi prinsip-prinsip keadilan Rawls dengan meninjau implikasi praktisnya.
Tiga, sebagai usaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan pada struktur dan masyarakat, terutama aplikasi pertimbangan moral yang ada di dalamnya. Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurut Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. Dalam masyarakat kita terdapat pemikiran pribadi atas modal dan sebagian sumber-sumber alam. Cabang alokasi semacam itu dipakai untuk mempertahankan sistem pasar bebas. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Terima kasih.